Salah satu kepastian di dunia ini adalah hari kiamat, baik itu kiamat besar atau kiamat kubro. Semua yang hidup saat ini, termasuk orang-orang akhir zaman, akan menghadapi momen tersebut. Hari kiamat adalah saat di mana bumi dan alam semesta mengalami kerusakan terparah, menjadi akhir dari segala kehidupan. Hal ini merupakan momen paling menakutkan dalam sejarah manusia, dengan kerusakan menyeluruh yang melanda bumi dan alam semesta. Bahkan, jika ada orang yang hidup di planet Mars pada saat itu, mereka pun tidak akan luput dari musibah kiamat ini. Percaya pada kiamat tidak hanya menjadi bagian dari keyakinan orang-orang beragama, tetapi juga diakui oleh ilmuwan-ilmuwan dari kalangan ateis. Mereka meyakini bahwa suatu hari nanti, bumi dan seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran. Sebelum kiamat besar terjadi, masa-masa sebelumnya akan diwarnai oleh kerusakan-kerusakan kecil yang disebabkan oleh manusia, seperti perang, fitnah, dan berbagai kebohongan yang dapat merusak akidah umat Islam. Dikatakan bahwa di tengah kerusakan dan kiamat yang melanda seluruh daerah di muka bumi, ada 4 lokasi atau negeri yang terbebas dari semua itu. Rasulullah SAW merekomendasikan keempat negeri tersebut sebagai tempat yang aman untuk dihuni pada akhir zaman. Selain pandangan keagamaan, perspektif ilmiah juga mencoba merinci daerah-daerah tersebut sebagai tempat yang aman dari kiamat. Makkah, yang secara resmi dikenal sebagai Makkah Al-Mukarramah, adalah sebuah kota mulia dan suci bagi umat Islam, menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan luas 1.200 km persegi dan populasi terakhir sekitar 2.150.000 jiwa pada tahun 2023, Makkah adalah kota tersibuk yang terkenal karena jutaan orang dari seluruh dunia mengunjunginya untuk umrah dan haji. Rasulullah SAW merekomendasikan Makkah sebagai tempat teraman pada saat dunia mendekati kiamat, sebagaimana dengan sabda Nabi SAW. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah itu. Melainkan di situ, ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir, di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Makkah Madinah. Hadis riwayat Muslim. Madinah, awalnya bernama Yatsrib, merupakan kota yang berjarak 450 km dari Makkah. Rasulullah SAW merekomendasikan Madinah sebagai kota selanjutnya yang aman untuk ditinggali ketika dunia mendekati kiamat kubro, sesuai dengan sabda beliau. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun, lepra, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Dajjal juga berkata, "Aku adalah Al-Masih. Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar. Kemudian akan mengelilingi bumi. Tidak ada satu kampung pun yang tidak akan kusinggahi dalam kurun waktu 40 malam, terkecuali Makkah dan Taibah, Madinah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasukinya, aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk mengusir aku dan menjauhi kota itu. Ketahuilah bahwa setiap kota itu dijaga oleh para malaikat." Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan negeri Yaman dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang berarti negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan dari Rabb-Nya. Setelah Mekah dan Madinah, Yaman menjadi salah satu negeri yang Allah istimewakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merekomendasikan negeri Yaman sebagai tempat hunian di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, sebagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam, serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Fik ada pada orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Syahih Muslim nomor 74. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian, aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 54. Ayat tersebut memiliki beberapa penafsiran dari ahli tafsir. Sebagian menyatakan bahwa kaum yang dimaksud adalah Anshor. Ada juga yang berpendapat bahwa itu merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang di masa kekhalifahan beliau memerangi orang-orang yang murtad. Namun, pendapat yang lebih kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, adalah bahwa kaum tersebut adalah penduduk Yaman, khususnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini berkaitan dengan kabilah yang dikenal sebagai Al-Asy'ari. Riwayat menyebutkan bahwa setelah ayat ini turun, rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya di Yaman datang melalui jalur laut. Mereka, kaum muslim yang tertindas di negerinya saat Rasulullah masih hidup, memiliki peran penting dalam penaklukan Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Negeri Syam, yang disebut-sebut oleh Rasulullah dan diberkahi oleh Allah, senantiasa dijaga oleh malaikat, menjadikannya tempat yang baik untuk dihuni pada akhir zaman. Rasulullah bersabda, beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi telah menjelaskan bahwa Syam akan menjadi pusat negeri Islam pada akhir zaman, di mana terjadi huru-hara dan peperangan dahsyat. Saat ini, Syam merujuk pada wilayah Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah, yang telah menjadi saksi banyak konflik yang berkepanjangan. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman,
dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah, hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Negeri Syam, yang kini merujuk pada wilayah Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah, telah menjadi saksi banyak konflik yang berkepanjangan. Wilayah yang mencakup Lebanon, Palestina, dan Suriah, khususnya tanah Palestina, diyakini sebagai tempat yang aman di tengah-tengah gejolak akhir zaman. Palestina memiliki keistimewaan dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa, masjid tertua kedua di dunia setelah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam. Negeri Palestina begitu istimewa, mencatat banyak hadis Nabi SAW yang merujuk pada wilayah ini, khususnya dalam konteks kondisi akhir zaman. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 3202. Beberapa ilmuwan memberikan tanggapan terhadap permasalahan mengenai kiamat dengan melihatnya dari sudut pandang keamanan terhadap bencana alam. Setidaknya ada dua tempat yang dianggap sebagai mungkin tempat yang aman ketika dunia berada di ambang kiamat. Altiplano di Bolivia, Amerika Selatan, menjadi tempat yang dianggap mungkin aman karena perubahan iklim ekstrem dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut. Altiplano adalah dataran tinggi yang kemungkinan besar tidak akan terkena banjir, meskipun terletak dekat dengan pegunungan Himalaya. Keindahan alamnya membuatnya menjadi tempat yang dapat memberikan sumber air dan makanan yang melimpah. Dengan kemungkinan makanan terakhir yang dapat dinikmati adalah daging flamingo. Tempat yang kedua, menurut pandangan sains, berada di Lesotho, Afrika Selatan. Lesotho, sebagai negara kecil di Afrika Selatan, dianggap salah satu tempat paling aman di dunia. Lesotho adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruh wilayahnya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Kawasan Lesotho memiliki sedikit garis patahan dan hanya beberapa gunung berapi, sehingga dianggap dapat terhindar dari banjir dan gempa bumi. Tentu saja, pandangan ini mencerminkan sudut pandang para ilmuwan yang mempertimbangkan faktor keamanan dari bencana alam besar yang mungkin terjadi pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, yang sebenarnya hanya Allah yang Maha Benar. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Islam Insight Indonesia. Terima kasih.